lagi ada di Kota Tua, kita hari ini mau nanya ini beberapa pengunjung dari Kota Tua tentang gedung yang ada di belakang kita ini. Let's go. Kakak, boleh nanya nggak? Namanya siapa? Nama aku Rahel. Nama kakak? Monica. Kakak tahu nggak sih informasi tentang gedung BNI yang ada di belakang kita ini? Enggak. Jadi gedung yang ada di belakang kita ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. Museum ini menempati area seluas 10.039 meter persegi. Ini pada awalnya adalah gedung Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM atau Factories Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Belanda yang kemudian berkembang menjadi perusahaan yang berada di bidang perbankan. Oke Kak, terima kasih. Guys, kita kan udah tahu nih informasi tentang gedung BNI yang ada di sebelah sana. Selanjutnya kita akan cari tahu informasi tentang gedung Museum Seni Rupa dan Keramik. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Museum yang tepatnya berada di Museum Sejarah Jakarta itu memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air, dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan bersejarah serta cagar budaya yang dilindungi. Tahun 1967 sampai 1973, gedung tersebut digunakan untuk kantor Wali Kota Jakarta Barat. Dan tahun 1976 diresmikan oleh Presiden saat itu yaitu Soeharto, Balai Seni Rupa Jakarta. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik yang kemudian berubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Di seberang Museum Seni Rupa dan Keramik ada Museum Fathahillah. Museum Fathahillah memiliki nama resmi Museum Sejarah Jakarta Indonesia. Museum yang terletak di Jalan Taman Fathahillah Nomor 1, Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Indonesia. Bangunan ini dahulu merupakan Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal John van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Pada awal mulanya, balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Bangunan ini hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar demi menghadapi serangan dari pasukan Sultan Agung pada tahun 1626. Sebagai gantinya dibangunlah kembali balai kota tersebut atas pemerintahan Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen pada tahun 1627. Lokasinya berada di Nieuwe Markt, sekarang berada di Taman Fathahillah. Selama 2 abad, balai kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi kota Batavia. Selain itu juga digunakan sebagai tempat College van Superhen atau Dewan Kota Praja dan Red van Justitie atau Dewan Pengadilan. Selanjutnya ada Museum Wayang. Ngomong-ngomong nih Sel, lu tahu nggak sih kapan Museum Wayang dibangun? Aduh, gue Google dulu ya. Alah! Museum Wayang adalah sebuah museum yang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 27, Jakarta Barat. Awalnya bangunan ini bernama De Oude Hollandse Kerk atau Belanda, Gereja Lama Belanda, dan dibangun pertama kali pada tahun 1640 hingga tahun 108 akibat hancurnya gempa bumi oleh tahun yang sama. Selanjutnya tahun 1912 bangunan dirombak secara keseluruhan menjadi gaya rumah Belanda neo Renaissance ketika kepemilikannya dipegang perusahaan Geoweri & Co. Gedung tersebut difungsikan sebagai gudang. Bye-bye. Di Kota Tua, selain museum sejarah, ada juga loh Magic Art 3D Museum. Magic Art 3D Museum Kota Tua Jakarta adalah museum yang menampilkan lukisan 3 dimensi terletak di Jalan Kali Besar Timur Nomor 9, Jakarta Barat. Museum ini didirikan oleh perusahaan Korea pada tanggal 7 Desember 2018. Pengunjung akan merasa masuk ke dalam dunia yang berbeda di museum ini. Mulai dari ilusi merasakan di balik jeruji besi hingga di atas jembatan yang seolah rapuh dan akan jatuh ke jurang yang dalam, dengan menampilkan 17 zona dan 104 foto spot.
Selain museum, di sini juga ada spot foto dengan bayaran seikhlasnya. Di sepanjang perjalanan menuju Museum Bank Indonesia, terdapat banyak sekali pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam jajanan-jajanan dengan harga yang relatif murah. Museum ini didirikan oleh Bank Indonesia dan dibuka pada tanggal 21 Juli 2009. Museum BI menempati gedung BI Kota yang sebelumnya digunakan oleh The Javas Bank. The Javas Bank mengusung konsep Neo-Renaissance yang memiliki ciri khas seperti unsur simetris. Bangunan seluas 1000 meter persegi ini sebenarnya adalah hasil pugaran pada tahun 1910. Difungsikan pertama kali pada tanggal 14 September 1829. Pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun gedung baru di tempat yang sama dengan alasan modernisasi. Bangunan ini didesain lebih ramah terhadap iklim tropis di Indonesia. Jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengunjung dari kota tua ini. Jadi hari ini kita akan mewawancarai ya. Halo Kak, namanya siapa? Syifa. Kak Syifa, udah berapa kali sih ke kota tua? Wah, udah berkali-kali sih ya, nggak kehitung. Kira-kira di kota tua tuh biasanya ngapain ya? Di sini tuh ya karena tempatnya juga enak ya buat nongkrong, ya kita ya buat ngobrol-ngobrol aja, buat apa ya sekedar ngelepas lelah juga bisa, misalkan pulang kerja gitu kan. Jadi sekarang lewat sekalian kita bisa ngelihat ada live music juga kan di sana ya, di depan Museum Fathahillah juga ada. Jadi ya enak aja gitu buat refresh. Oke. Untuk kekurangan dan kelebihan yang ada di kota tua tuh apa yang ngerasa mungkin kurang nyaman atau enaknya tuh gimana? Kalau untuk kelebihannya dulu kali ya. Kalau untuk kelebihannya itu sekarang udah lebih tertata rapi ya kota tua. Jadi kawasan kota tua itu yang tadinya nggak terlalu ya agak ribet lah gitu kan. Sekarang udah tertata rapi. Ya paling kekurangannya itu ditambahin lagi aja tempat duduk-duduknya. Gitu aja sih. Makasih ya Kak Syifa. Oke, jadi di sini aku akan tanyakan kepada pengunjung kota tua. Kak, boleh tahu namanya siapa? Sefna, Melvin, Kakaknya? Desta. Kira-kira kakak udah berapa lama nih? Berapa kali ke kota tua? Masih 2 kali. Oh, saya baru pertama kali ya. Keempat kali. Apa yang dirasa nih kalau di kota tua, lagi main di kota tua itu kira-kira gimana? Banyak permainan ya pribadi sendiri ya. Cocok lah buat wisata, lebih dekat lagi dari kosan. Jadi banyak tempat yang harus dikunjungi gitu, kayak museum gitu ya kan. Kakaknya sama dia. Lebih seru aja sih, soalnya banyak tentang museum-museum. Kira-kira kekurangan dan kelebihan dari kota tua ini tuh apa sih Kak? Yang kakak rasain aja deh selama kesini. Kalau kekurangannya sih tentang kebersihan sih. Ya, kekurangannya tentang kebersihan, menjaga kebersihannya kurang gitu. Kalau kelebihannya ya banyak kayak tempat wisata, kayak banyak yang harus dicoba gitu pasar kan. lah, Ya. masuk kayak Ya, jalan pasar. Kelebihannya ya maksudnya tempatnya ramai, terus dari segi biaya juga terjangkau. Dan kalau kekurangannya kayak nggak ada tempat yang spesifik yang spesial gitu. Kayak gitu aja, makasih ya Kak. Makasih. Monik. Hai. Seni rupa dan keramik. Shoot ke sana kan dia kan. Oke guys, kita kan udah tahu nih sejarah tentang Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Kota Jakarta. Oke, jadi di sini saya akan mewawancarai. Hai guys. Jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu dari pengunjung di kota. Oh ya. Udah berapa lama ya Kak di sini? Guys, lama banget